mau pidato kayak di acara Disnatalis UI. Halo kawan arsip, balik lagi di unboxing koleksi arsip Universitas Indonesia. Bersama gue, Mayang. Kali ini kita akan membahas salah satu koleksi arsip UI yang satu ini. Ini adalah kumpulan pidato pada acara Disnatalis ketiga Universitas Indonesia pada tahun 1953. Disnatalis sendiri adalah hari ulang tahun lembaga pendidikan tinggi. Nah, universitas biasanya mengadakan acara untuk merayakan Disnatalis dan di dalamnya ada sesi penyampaian pidato. Di dalam naskah ini ada 3 pidato dari perayaan Disnatalis UI di tahun 1953. Yang pidato siapa? Yang pidato ada Presiden UI kala itu, Supomo, Menteri Keuangan Sumintro Joyo Hadikusumo, dan Presiden Soekarno. Isinya apa aja? Isinya seputar kondisi UI, kebijakan makroekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yuk kita lihat detailnya. Pertama, ada pidato dari Supomo selaku Presiden UI atau yang sekarang sebutannya adalah Rektor. Pidatonya berjudul Pidato Presiden Universitas Indonesia pada perayaan Disnatalis Universitas pada tanggal 16 Februari 1953 di Bandung. Di sini, beliau membicarakan tentang struktur UI di tahun ketiga, khususnya susunan pengajar lokal dan asing dengan merincikan persentase jumlahnya. Dari 548 dosen, 43,2%-nya adalah dosen lokal dan sementara 56,8%-nya adalah dosen asing. Nah, di sini terlihat kalau UI di tahun 1950-an masih didominasi oleh pengajar asing. Supomo juga menjelaskan kondisi fakultas dan jurusan di UI saat itu, mulai dari jumlah dan kebutuhan pengajarnya, kebutuhan gedung dan ruangan, sampai pengadaan serta penyesuaian gelar sarjana, kelembagaan, dan status pengajar. Berarti kayak laporan UI tahun itu ya? Iya, kira-kira gitulah. Setelahnya, Supomo menjabarkan kegiatan fakultas di tahun ketiga UI. Contohnya, Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti. Nah, sekarang kalian kenalnya namanya FMIPA. Melakukan penelitian di Boscha Laboratorium dan Boscha Stellenbosch Lembang, Bandung. FMIPA UI kok ada di Bandung? Karena waktu itu mereka emang di sana. Dulu FMIPA ITB adalah bagian dari UI. Nah, baru pada tahun 1959, ITB resmi menjadi institut yang terpisah dari UI. Supomo kemudian merincikan hasil kegiatan perkuliahan dari tiap fakultas, kayak berapa banyak yang lulus, berapa yang ikut ujian atau yang enggak, dan faktor-faktor pengaruhnya lah. Ia lalu menyebutkan kerjasama yang UI lakukan dengan pihak luar negeri seperti universitas dan lembaga swasta. Dalam hal ini pengadaan fasilitas atau pertukaran pelajarnya. Nah, kemudian pidatonya ditutup dengan penekanan atas pentingnya pendidikan rohani agar mahasiswanya dapat menjadi pribadi yang budiman dalam membangun bangsa. Oke, selanjutnya ada pidatonya Profesor Sumintro Joyo Hadikusumo dengan judul Makroekonomi dan Kebijaksanaan Negara untuk daerah-daerah yang kurang bertumbuh dalam susunan ekonomi. Pidato ini beda banget dengan sebelumnya ya. Sumintro membahas tentang analisis kebijakan makroekonomi Indonesia di daerah tertinggal lewat prinsip ekonomi Keynes dan post-Keynesian. Keynes apaan baru dengar? Itu adalah bagian dari teori ekonomi makro. Prinsip ekonomi Keynes ini menekankan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian negara, sedangkan post-Keynesian adalah aliran yang berkembang setelahnya. Ia lalu menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang fluktuatif wajar terjadi di era modern. Dari analisis ini, kelihatan nih bahwa saat itu ada masalah juga yang ada di dalam kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, Profesor Sumintro lalu menjelaskan upaya penerapan analisisnya dari 3 bagian, yakni faktor yang berkaitan dengan struktur ekonomi, kuasa ekonomi masyarakat, dan pengaruh institusi sosial. Peran pemerintah juga penting untuk memastikan kestabilan keuangan negara, terutama dalam menyusun kebijakan ekonomi. Nah, tadi kan ada Presiden Soekarno di buku itu. Nah, Presiden Soekarno pidato apa? Oke. Kalau Soekarno bahasanya beda lagi nih.
Pidato berisi motivasi untuk mahasiswa dengan judul Pidato PYM Presiden Republik Indonesia pada perayaan Disnatalis Universitas Indonesia ketiga. Soekarno membuka pidatonya dengan membandingkan perayaan Disnatalis ketiga UI dengan alma maternya. Ini agak sulit nih bahasanya. Teknis Hogeschool 30 tahun sebelumnya. Ia lalu menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan, khususnya jika ilmu tersebut mengabdi pada manusia, dengan kata lain, bermanfaat bagi kehidupan. Baginya, abad ke-20 ini bidang sains lah yang paling berperan untuk menjadi ilmu dalam mengabdi kepada manusia. Nah, gak hanya itu, Soekarno juga menekankan perlunya pendidikan rohani dan moral sebagai pelengkap untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ia kemudian memotivasi mahasiswanya untuk memberikan sumbangsih bagi negara ke depannya. Selain ini ada apa aja sih koleksinya, Mai? Ada dong. Oke, di sini ada pidato Disnatalis ke-20 dan juga ada kumpulan pidato di tahun 1982 sampai dengan 1985. Semuanya bisa kalian cari di sekar.ui.ac.id dan isi formulir permintaannya ya. Sekarang gue udah siap jadi rektor supaya gue bisa pidato di Disnatalis UI. Ayo, siapa yang mau ikut? Selamat Disnatalis UI yang ke-75.